Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah ini terus-menerus berlangsung. Dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya. Artinya, kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ini. Saya sudah berkali-kali melakukan rangkaian rapat kabinet teratas membahas hal ini. Saya sudah sering mengundang juga kepala daerah untuk menuntaskan konflik-konflik agraria yang ada di daerahnya. Saya juga sudah beberapa kali mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada. Banyak konflik telah berlangsung lama, bahkan sangat lama. Ada yang puluhan tahun, bahkan sampai 40 tahun, tetapi masalahnya tidak selesai-selesai. Saya paham betul bahwa konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi Bapak Ibu sekalian, para petani dan nelayan, serta masyarakat dalam menggarap lahan. Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta, bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria. Hadirin yang saya hormati, saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada, mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Kantor Komisi Tinggi PBB OH Sihar menyatakan bahwa akses untuk menggunakan dan mengendalikan tanah berdampak secara langsung pada pemenuhan hak asasi manusia. Sengketa tanah juga sering menjadi penyebab dari pelanggaran hak asasi manusia, benturan, dan kekerasan terhadap rakyat biasa. Apa yang menjadi kekhawatiran PBB tersebut juga terjadi di Indonesia. Menurut Komisi Agraria, di tahun 2019 saja terjadi 279 konflik agraria seluas 734.000 hektar yang berdampak terhadap nasib 109.042 kepala keluarga, bukan jiwa nih. Dan selama 5 tahun terakhir telah terjadi 2047 konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur, dan properti. Di sektor properti terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia ratusan preman. Kemarin aja katanya digerakkan lagi ribuan preman ke utara tempatnya Roke.
menggunakan bulldozer. Padahal eksekusi soal tanah hanya bisa dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan, bukan secara sepihak dan semena-mena oleh pengembang. Kok kurang ajar amat pengembangnya? Tidak ada keputusan pengadilan, main kirim ratusan preman, main kirim bulldozer, tanah rakyat, rumah rakyat dibongkar seenak-enaknya. Nanti saya jelaskan kenapa Switeng berani kurang. Sentul City dan anak perusahaannya menggunakan preman untuk mengintimidasi rakyat agar bersedia melepas tanah dengan harga tidak wajar sekitar 30.000, maksimum 50.000. Tapi tadi saya dapat laporan dari lapangan katanya ada yang cuma 5.000 perak. Iya kan? Hari ini. Ya. Contohnya pasantren dan tanah rakyat di desa tersebut yang diambil oleh preman di bawah bentuk Sentul, di bawah anak perusahaan Sentul City, namanya PT Dayu Bahtera Kurnia. Menurut rakyat setempat, preman-preman itu melakukan pemagaran secara paksa tanpa adanya surat-surat menyurat terhadap tanah rakyat, termasuk pasantren Tahfizul Al-Quran dipagari paksa dengan kawat berduri. Perusahaan-perusahaan pelanggar hak asasi manusia kehilangan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang sebetulnya perusahaan demikian tidak pantas menjual sahamnya, mencari modal di pasar modal. Menurut David Kramer, Nathan Lane, dan Paul Araski dari Oxford dan Monash University yang melakukan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar HAM dan harga sahamnya di bursa, ternyata perusahaan-perusahaan yang melanggar HAM harga sahamnya jatuh sangat besar di bursa saham. Bisa dilihat di kompilasi soal pelanggaran hak asasi dan bursa saham. Saya mention di sini di Stock 6 paper ada itunya linknya. Selain soal-soal HAM, sebenarnya juga banyak terjadi pelanggaran praktek bisnis oleh Sentul City. Selain menggunakan kekerasan terhadap rakyat, juga banyak pengaduan oleh perusahaan tersebut dari perorangan maupun perusahaan yang telah membeli properti, rumah, tanah di daerah Sentul City. Banyak yang belum pernah diberikan surat-suratnya, ya, surat-surat pemilikan. Yang terjadi, surat-surat pemilikan itu dipakai oleh manajemen City untuk dapatkan kredit lagi di bank. Ya, yang punya sendiri nggak pegang surat apa-apa. Dan banyak itu selain pribumi, banyak kan teman-teman pribumi golongan menengah yang kalau ngadukan pengadilan, dia sogok pengadilan, dia sogok pejabat, kalah semua rata-rata. Ya, ada yang gede, saya nggak sebutin aja nama perusahaan. Ada perusahaan besar yang beli tanah gede di situ 2 biji, sampai hari ini sertifikatnya belum diserahkan. Ya, saya nggak mau nyebutin nama perusahaannya aja di sini, 2 besar. Sebut aja Pak. Hah? Kamu enak aja nyebut-nyebut. Ada waktunya kapan kita mesti sebutin. Jangan dihabisin semua itu barang. Ini baru pemanasan. Ini baru warming up. Ya. Artinya status aset tanah
yang dijual kepada konsumen perorangan maupun perusahaan di daerah Sentul City itu belum clean and clear. Ini tidak sesuai dengan prospektus atau promosi pemasaran Sentul City. Artinya diduga telah terjadi penipuan dalam aktivitas bisnis Central City selama ini. Sehingga Sentul City diduga telah melanggar Undang-Undang Pasar Modal pasal 90A dan 90B yang bunyinya dalam kegiatan perdagangan efek setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung A. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun. B. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. Pentingnya status tanah clear and clean untuk penilaian properti dalam rangka pemindahan tangan atau penjualan itu ada petunjuk guideline dari Departemen Keuangan. Ada link dia di sini, bisa dicek tata kelola atau good corporate governance. Bisa dilihat kalau mau beli tanah atau perdagangkan tanah dan aset harus clean and clear. Terutama tanah untuk properti, ada linknya di sini, resmi, petunjuk. Maksudnya clean and clear itu apa? Menurut Departemen Keuangan. Atas dasar inilah kami merasa perlu menyerukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal, Bapepam LK, untuk segera menghentikan perdagangan dan melakukan audit investigasi terhadap saham Sentul City dan anak perusahaannya di pasar modal. Jelas ya. Kami menuntut pasar modal untuk juga pasar modal dan BPN untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT Sentul dan melakukan moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah, baik itu SIPT, HGU, HGB dan lain-lain, serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat yang menggunakan ribuan preman dari lokal maupun diimpor ke sana segera dihentikan oleh pengembang. Catatan, pengusaha ini berani kurang ajar karena yang kuasa tidak pernah bela rakyat. Perlu dicatat bahwa jual beli tanah itu wajar asal harganya sesuai harga fair, harga pasar, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang sering terjadi, pengusaha tidak mau bayar harga yang fair. Dia pelihara dan bayar preman-preman untuk caplok dan rampas tanah rakyat. Aparat pura-pura tidak lihat dan perampokan hak rakyat tersebut mempercepat proses pemiskinan struktural. Kenapa rakyat kita makin lama makin miskin? Ya itulah proses. Dalam kasus Sentul City, pemiliknya zaman Orba, Switeng itu masih anak kecil. 8 naga lain udah gede dari bisnisnya masing-masing. Switeng baru mulai, kakaknya bisnis klub malam dan lain-lain, tapi nggak besar. Apa yang dilakukan Switeng supaya jadi besar? Dia tempel, dia jilat Tony Soeharto sama Bambang Soeharto. Dengan cara itulah mereka mendapatkan tanah-tanah ratusan ribu hektar, tanah-tanah bekas perkebunan. Ya. Nah, termasuk rencana pemerintah Orba mau bikin ibu kota baru, mereka pilih Jonggol. Switeng dapat bocoran dari keluarga Cendana, dia kuasain belasan ribu hektar di situ, makanya jadi pengusaha di Jonggol. Nah begitu Orba jatuh, nggak ada lagi cantelan orang kuatnya, terpaksa dia nyogok kelas bupati.
disogoklah Bupati Bogor, Rahmat Ismail, Ahmad Yasin, ya, oleh KPK dihukum 5 tahun. Kemudian entah bagaimana salah satu anggota komisioner KPK adalah Brigjen Polisi Basaria Panjaitan. Basaria Panjaitan. Tiba-tiba hukuman tahanan Sweeteng dipotong, didiskon jadi 2,5 tahun. Dan Basaria jadi presiden komisaris Sentul City. Periksa nanti. Tangkap. Ya. Nah, sehabis Oba nggak ada kekuatannya lagi, terpaksa main nama kelas bupati doang, ya kan? Tapi belakangan ini Sweeteng ex Napi ini dapat protektor baru, makanya sok jago, sok kuasa, berani kurang ajar ini karena dia dapat protektor baru. Siapa itu ya silakan wartawan cari. Urusan nanya-nanya kita, urusan gitu nggak usah nanya-nanya kita, ya. Tapi kalau dia nggak punya apa-apa ini orang, nggak berani kurang ajar kayak begini. Bayangin di Jabodetabek kalau ini kejadiannya, maksa rakyat ganti rugi di bawah 20.000 perak, pesantren diubah. Memang dia nyumbang sama beberapa. Kalau swasta nyumbang oke lah, nggak ada masalah. Nyumbang atau memberikan apa istilahnya Mas Adi? Hibah kepada lembaga negara nggak bisa seenaknya. Harus diaudit asal usul tanah tersebut. Asal usul tanah dari merampas rakyat mau dihibahkan kepada lembaga negara, Polri kek, Bin kek, apa? Apaan ini republik? Kayaknya tahu kita nih. Hah? Kayaknya tahu sih. Ya nggak usah lah. Silakan main tebak-tebakan. Tapi yang saya mau katakan ex Napi si Sweeteng ini berani kurang ajar, berani seenak-enaknya, berani gusur rakyat, berani memberikan ganti rugi di bawah 20.000 per meter persegi hanya karena punya backing baru yang katanya kuat. Terima kasih. Yeah.